Awal mula saya bikin distro Betawi itu September 2016. Kenapa sih ide gue bikin distro Betawi Boys, distro yang mengangkat budaya Betawi gitu ya? Ketika pertanyaannya, satu, gue ini orang Betawi dan gue sangat cinta, gue sangat bangga dengan budaya gue. Dan gue, kenapa sih gue ngangkatnya di distro gitu? Karena gue prihatin lah dengan fashion anak muda zaman sekarang gitu. Fashion yang menggembari kaos distro tapi dengan desain bahasa luar gitu. Kenapa sih kita sebagai orang yang berbudaya, orang yang kaya dengan ragam budaya di Indonesia nggak ngangkat budaya sendiri gitu, nggak bangga dengan budaya kita sendiri gitu. Akhirnya gue nyiptain kaos distro dengan tema budaya Betawi gitu. Buat bicara modal awal gue ngebangun distro tersebut, waktu gue masih kerja, hampir setiap hari gue bangun lebih awal, setengah 6 atau jam 6, berangkat ke pabrik roti dan ngambil roti tersebut, naruh di rumah sakit, di sekolahan, lalu di setiap hari minggunya atau weekend gue dagang roti di Car Free Day, tepatnya di Stadion GBK Gelora Bung Karno. Dari situ selama 6 bulan gue ngumpulin uang, lalu ada beberapa modal yang bisa buat beli alat sablon atau alat produksi. Akhirnya gue belanjain. Minjem uang 600.000 ke kakak gue gitu. Dapat pinjaman, akhirnya gue produksi. Dari hasil keuntungan tersebut sampai sekarang pun masih gue puterin buat modal dan produksi barang baru. Kalau untuk satu baju sih variasi lah. Ada yang 85.000 sampai 95.000 lah untuk harga kaosnya. Ya, buat produksi, alhamdulillah Betawi Boys ini punya vendor, punya workshop sendiri lah, workshop sablon. Tapi buat jahit dan bahan kaos belum ada, tapi kita masih ada tetangga atau teman atau kerabat lah yang punya vendor konveksi bahan dan jahit gitu. Jadi ya kita join lah bahan dari temen gua, dan untuk produksi sablonnya niat pakai itu di workshop Betawi Boys. Dan bahkan dari nyablon, dari bikin hang tag, dari bikin label woven, dari bikin packaging itu gua produksi sendiri di workshop Betawi Boys. Keadaan di Betawi Boys ketika COVID datang ke Indonesia awal-awalnya itu sih gue biasa aja lah gitu, biasa. Tapi makin hari gue nggak menakutkan dan keberatan juga. Bahkan waktu COVID baru masuk, toko distro Betawi Boys itu udah mulai goyang. Tuhan ngasih rezeki dalam bentuk omset lebaran yang melebihi target lah, bahkan bisa dibilang 2 kali lipat dari target yang gue pengen gitu. Itu sih orderan dari penjualan lah, lalu lalang orang pada datang ke toko distro Betawi Boys. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, dari Sawangan, dari Jakarta Timur, dari Condet, dari Cengkareng, bahkan dari di Jakarta, pelosok Jakarta. Alhamdulillah sampai ke Tuhan menggerakkan mereka buat datang ke distro Betawi Boys gitu. Kalau untuk strategi penjualan, dari awalnya berdiri Betawi Boys itu kita selalu konsisten lah ya, pakai Instagram. Mungkin karena awal-awal naik Betawi Boys itu di Instagram, dan makin lama kita naik ke Bukalapak. Di Bukalapak kita naik ke Tokopedia, lalu ke Shopee gitu. Dan bahkan untuk saat ini kita lagi nyoba iklan berbayar di Instagram kan. Dan sangat bagi gua efisien lah buat memperkenalkan produk kita ke jangkauan yang lebih luas. Kalau untuk omset mungkin ini rahasia aku lah gitu, nggak bisa gue ceritain. Kalau cuman dari per bulan itu gue bisa menjualin kaos inilah. Sebelum masa covid pun gue bisa menjualin ya kurang lebih 100 piece lah. Kalau lagi nggak ada covid, bahkan hampir 200 pun bisa keluar setiap bulannya gitu. Jadi buat anak muda
yang melihat saya bicara di Genpi, di YouTube Genpi ini, ayolah bangkit, karena di dalam diri kita masing-masing itu ada mutiara, ada sesuatu ada sesuatu mutiara yang sangat berharga lah, carilah gitu, jangan takut, jangan down lah dengan apa yang gagal, mari kita bangkit, karena selagi kita mau jalan, Tuhan bakal ngasih jalan.